FGB MFI di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, setiap kami yang hadir pagi hari ini, di tempat ini, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan, yang telah Kau tetapkan menjadi imam-imam di zaman akhir ini. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan menjadi pusat dalam hidup kami, Tuhan yang memimpin setiap kami, dan Tuhan juga yang berdaulat atas setiap keberadaan kami. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan bawa kami masuk dalam fellowship di FGB MFI ini Tuhan, ada maksud dan tujuan Tuhan yang luar biasa yang hendak Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Dan kami bukan lagi hanya sekedar pria-pria yang diberkati, tetapi kami adalah VIP-nya Tuhan, orang-orang pentingnya Tuhan, yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Sehingga kemanapun Tuhan utus kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, bersama siapapun Tuhan pertemukan kami, dan apapun yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan di hari-hari penentuan ini, senantiasa memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami saat ini cuma satu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan melalui persembahan fellowship kami pagi hari ini. Kami sadar waktunya sudah sangat singkat Tuhan. Sebab itu beracaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada setiap pribadi kami lepas pribadi. Buat kami mengerti dengan benar apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di hari-hari penentuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para pria berbahagia katakan amin. Haleluya. Haleluya, luar biasa. FGBB. Haleluya. Luar biasa. Tapi saya tadi nangkep ada satu statement Tuhan yang luar biasa. Bahwa Tuhan katakan, lihat, ini semua adalah anak-anakku yang kupilih dari semula dan kuutus ke tempat ini untuk menjadi berkat. Mereka adalah VIP-ku. Orang-orang yang penting banget di mata Tuhan. Orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena itu kita bersyukur saudara. Kalau kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, dan kesempatan untuk kita bisa dipakai Tuhan memuliakan Dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, disadari atau tidak, percaya atau tidak percaya, siap atau tidak siap, kita sekarang sedang berada dalam satu hitungan mundur menuju satu tatanan dunia baru, di mana dalam tatanan dunia baru itu dunia akan dibuat menjadi satu, one religion, one government, dan one currency. Kalau kita perhatikan saudara, apa yang terjadi hari-hari ini di sekitar kita, tidak bisa kita pungkiri hal ini. Karena agama sekarang sedang digiring menuju kepada satu agama. Makanya lahir macam-macam aliran dan sebagainya, tetapi itu bukan urusan kita saudara. Bagian kita hanya berdoa saja. Ya. Yang kedua, one government, ini pun jelas. Apa yang terjadi dengan hari-hari ini di Israel melawan Hamas saudara. Sejatinya itu merupakan satu peringatan Tuhan untuk kita semua. Memang semua itu harus terjadi. Karena firman Tuhan harus digenapi. Apa yang terjadi di Israel sana, sejatinya itu merupakan barometer penggenapan firman Tuhan. Jadi kita perlu memahami dan kita perlu mengerti kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi. Kalau kita perhatikan keadaan zaman sekarang ini juga
Kita sekarang dihadapkan dengan berbagai macam kemajuan teknologi yang luar biasa, saudara. Contoh yang paling simpel aja mengenai QR, saudara, QRIS, ya. Sebentar lagi kalau kita mau pergi ke Singapura, Malaysia, ke Hong Kong, ke China dan sebagainya, kita nggak perlu lagi tukar uang dolar, tapi cukup kita pakai QRIS kemana-mana. QRIS, barcode dan sebagainya itu adalah perangkat-perangkat yang memang sudah disiapkan oleh pemimpin global nanti untuk menuju satu tatanan ekonomi dunia yang satu dan satu currency, di mana di sana sudah dikatakan di dalam kitab Wahyu bahwa nanti pada saatnya tiba kita nggak bisa, orang-orang, bukan kita ya, orang-orang saat itu tidak bisa lagi jual dan beli, uang nggak berlaku lagi, saudara. Kalau sekarang ini masih pakai QRIS, nanti nggak pakai QRIS, nggak pakai uang lagi, saudara, tapi cukup pakai chip 666 di sini atau di sini. Mereka yang nggak punya itu, mereka nggak bisa apa-apa, nggak bisa kemana-mana, dan mereka akan ada dalam satu masa aniaya besar antikris. Tetapi saya mau sampaikan kabar baiknya bahwa itu semua bukan untuk saudara dan saya serta seisi rumah kita. Itu tidak akan pernah kita alami karena kita percaya janji Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Sebelum cawan murka Allah ditumpahkan, maka kita sudah diluputkan Tuhan. Yang percaya dan siap katakan amin. Bukan satu kebetulan ketika juga firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa konsep keselamatan sekarang ini, zaman ini, saudara, bukan lagi keselamatan pribadi lepas pribadi. Makanya tepat sekali apa yang menjadi visi misi dari Full Gospel ini, saudara. Bahwa kita sebagai kaum pria, sebagai imam-imamnya Tuhan, zaman now, kita punya tanggung jawab untuk membawa kita dan seisi rumah kita diselamatkan. Amin. Sesuai dengan apa yang terus dalam kisah para rasul, itu semua bicara mengenai konsep keselamatan zaman now, bahwa kita dan seisi rumah kita diselamatkan. Kita dan seisi rumah kita diselamatkan. Karena itu berbahagialah kaum pria yang dipakai Tuhan untuk bisa memenangkan minimal seisi rumah kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat keadaan zaman sekarang, maka tidak ada alasan untuk tidak mempercayai lagi bahwa hari-hari ini merupakan hari-hari yang sedang berakhir. Kita sekali lagi ada dalam hitungan mundur, saudara. Kita sekarang ini ada di penghujung zaman akhir. Tolong dibedakan zaman akhir dengan akhir zaman. Di perjanjian baru ada dua, zaman akhir dan akhir zaman. Saudara dan saya sekarang ini ada di penghujung zaman akhir. Apa bedanya, saudara? Akhir zaman itu baru akan terjadi nanti, saudara. Masih lama. Setelah pemerintahan kerajaan milenium 1000 tahun. Di mana Kristus bersama-sama dengan orang-orang kudusnya yang terangkat, saudara dan saya dan seisi rumah kita, akan datang kembali ke muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menghakimi dan menghukum dunia dengan seisinya. Jadi akhir zaman itu masih lama. Tetapi yang di depan mata kita, zaman akhir. Yaitu zaman di mana zaman kasih karunia yang sekarang kita hidupin. Alkitab itu dibagi 3 zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Nah sekarang ini kita di penghujung zaman akhir Roh Kudus. Sebentar lagi Roh Kudus akan ditarik ke bumi. Firman Tuhan dan kuat kuasanya semua juga akan ditarik dari muka bumi. Dunia tanpa Roh Kudus, tanpa firman dan kuasanya, tanpa orang benarnya, maka pada saat itu dunia diserahkan kepada pemerintahan antikris. Jadi sebelum itu terjadi, saudara dan saya serta seisi rumah kita sudah harus mengalami pengangkatan dulu. Amin.
Makanya kita sekarang ada di penghujung zaman akhir. Pergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Hiduplah menurut kehendak Bapa. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, firman Tuhan katakan. Jangankan besok, saudara. 10 langkah dari sini kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Siapa yang mengira, saudara? Ada banyak saudara kita tidur pulas, lalu nggak bangun lagi, saudara. Finishing. Banyak yang gitu, Pak. Ya, sekarang banyak sekali. Saya hari-hari ini juga banyak melayani orang-orang yang menjelang finishing well, saudara. Itu luar biasa, ya. Sampai tadi pagi saya sampai jam 1 saya baru balik dari Bandung melayani orang-orang yang sedang dalam pergumulan berat seperti itu. Itu luar biasa, ya. Tapi saya percaya bahwa saudara dan saya memang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menyelesaikan garis akhir hidup kita dengan finishing well. Amin. Nah, ini PR kita sekarang, saudara. Gimana caranya supaya kita bisa finishing well? Ya, ini tanggung jawab full gospel. Untuk mempersiapkan kita semua bisa finishing well sama-sama. Amin. Sebab tidak ada kesempatan kedua. Saya mau ingatkan supaya kita jangan sampai disesatkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran, saudara. Kalau pada saat zaman akhir nanti tiba hari dan saatnya, sangkakala Allah terakhir dibunyikan, maka pada saat itu yang terjadi adalah orang-orang yang telah meninggal dunia di dalam Kristus itu akan dibangkitkan pertama. Yang kedua, pada saat yang bersamaan juga kita yang hidup akan mengalami pengangkatan. Kita mengalami transformasi sepenuhnya. Tubuh, darah dan daging kita akan diubah Tuhan menjadi tubuh kemuliaan, terangkat ke surga. Masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Amin. Dan pada saat itulah maka kita mengalami pengangkatan. Makanya kita harus berjuang bersama-sama saat ini untuk bahu-membahu, saling menguatkan sesama lain supaya kita bisa benar-benar didapati Tuhan finishing well, saudara. Sekali lagi, hari dan saatnya kedatangan Tuhan gak ada yang tahu. Begitu juga dengan hari dan saatnya kita menyelesaikan garis akhir hidup kita di dunia ini, gak ada yang tahu, saudara. Kita gak bisa lagi bicara aku masih muda, masih sehat, masih kuat dan sebagainya. No, justru sekarang ini Tuhan tunjukkan. Siapa yang ngira tiba-tiba Israel yang begitu kuat pertahanannya juga bisa mengalami kecolongan, saudara. Rudal bergentayangan di angkasa Israel waktu itu. Gak ada yang tahu. Ya, tapi Tuhan sudah maha tahu. Nah, saya tadi keingatkan tidak ada kesempatan kedua. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengalami pengangkatan pada saat hari Tuhan datang nanti, kita akan menjadi umat yang tertinggal, hidup tanpa Roh Kudus, hidup tanpa firman Tuhan dan kuat kuasanya, hidup tanpa orang-orang benar di sekitar kita. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan? Gak mungkin, saudara. Mau mati pun gak bisa, saudara. Firman Tuhan katakan. Mau lari kemana? Kita akan dikejar oleh antikris. Gak bisa, saudara. Makanya pergunakan waktu yang ada. Supaya kita bisa memastikan kita dan seisi rumah kita. Siap tidak siap, kita pasti siap mengalami pengangkatan. Amin. Pada saat memang ada sebagian kelompok yang mengatakan, enggak usah takut. Kan di firman Tuhan ada ditulis, nanti ada 144.000 orang di kitab Wahyu dikatakan akan diselamatkan Tuhan. Setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya harus mengingatkan bahwa ayat itu bukan untuk saudara dan saya. 144.000 orang yang di kitab Wahyu katakan itu adalah untuk orang-orang Israel mewakili 12 suku mereka. Saudara dan saya bukan orang-orang Yahudi secara lahiriah. Kita bukan orang-orang Israel secara lahiriah. Tetapi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan karena kasih karunia. Amin. Orang-orang Israel secara rohani iya, tetapi bukan secara lahiriah.
Jadi tidak ada kesempatan kedua kalau kita tidak mengalami pengangkatan pada waktu sangkakala Allah terakhir dibunyikan. Makanya pergunakan waktu yang ada, saudara. Saya sangat percaya, saudara, karena saya sendiri punya pengalaman pribadi. Ketika 2016 tiba-tiba saya merasa baik-baik saja, saya nggak ada sakit apa-apa. Tiba-tiba Tuhan izinkan saya meninggal dunia secara medis di Rumah Sakit Pondok Indah, dan itu tiba-tiba sekali, saudara. Dokter sampai hari ini pun nggak tahu penyebabnya apa. Yang pasti dalam pernyataan medisnya cuma dikatakan saya mengalami heart chronic failure, gagal jantung yang paling kronis dan termasuk paling langka di dunia, yang sampai hari ini tidak diketahui penyebabnya apa. Tapi pada saat itu, saudara, 3 kali saya mengalami kematian dalam 1 hari itu. Saya dibawa Tuhan mengalami perjumpaan, mengalami pengalaman rohani bersama Tuhan. Di situ Tuhan perlihatkan kepada saya, Tuhan sampaikan apa menjadi kehendak-Nya untuk saya sampaikan kembali kepada umat-umat pilihannya Tuhan. Di situ saya baru mengerti bahwa apa yang ditulis firman Tuhan, ya dan amin, itu sempurna dan segera harus digenapi. Roma 9:28. Tidak bisa tidak. Makanya kita yang mengerti ini, saudara, kita tidak akan pernah buang waktu lagi. Jangan pernah katakan, udahlah, capek aku udah tua, mau apa lagi. Justru di hari-hari yang seperti begini, semakin tua kita dipakai Tuhan semakin menjadi, saudara. Bukan lagi sekedar diberkati, itu udah out of date, udah bukan zamannya sekarang. Tapi kita dan seisi rumah kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Amin. Periksa diri kita sekarang ini. Apakah hidup kita selama ini menjadi berkat atau menjadi batu sandungan? Sebab kalau enggak, saudara, kita enggak ada waktu lagi. Sekali lagi, hari dan saatnya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Pergunakan waktu yang ada. Memang di firman Tuhan juga ada ditulis, saudara. Udahlah. Jangan ngomong itu teruslah, bosen. Dari dulu sampai sekarang selalu ngomong Yesus akan datang, pengangkatan dan sebagainya. Tapi mana buktinya? Iya toh, saudara, jangan pernah kita meremehkan firman Tuhan. Apalagi meragukan kebenarannya. Karena firman Tuhan katakan, karena secara rahasia dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7-8. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi kalau sekarang Tuhan belum datang, kalau saudara dan saya masih diberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, sesungguhnya itu adalah kesempatan emas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu adalah kesabaran Tuhan menunggu kita. Untuk apa? Untuk sempurnakan pertobatan kita. Sempurnakan iman, pengharapan, kasih kita. Supaya kita tidak sia-sia. Amin. Kalau sekarang masih ada yang menahan, apa itu yang dimaksud dengan yang menahan, saudara? Di firman Tuhan ada 3 hal yang secara implisit itu dikatakan bahwa ada 3 hal yang membuat cawan murka Allah belum tertumpah sampai hari ini. Yang pertama, ketika Roh Kudus masih ada di muka bumi. Saudara dan saya percaya toh saat ini kita masih dalam pimpinan Roh Kudus hidup di dunia ini. Kita nggak mungkin ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya sebagai penolong dalam hidup kita. Dia adalah roh kebenaran yang memimpin kita untuk menjadi orang benarnya Tuhan. Jadi selama Roh Kudus ada di muka bumi ini, selama itu juga cawan murka Allah belum akan tertumpahkan. Yang kedua, ada firman dan kuat kuasanya yang tetap bekerja di tengah-tengah kita. Yang ketiga, ada orang-orang benarnya, saudara dan saya, serta orang-orang benarnya Tuhan yang berdoa. Itu yang menjadi kekuatan yang menahan cawan murka Allah sekarang.
Tapi sekali lagi, ketika tiga penahan ini ditarik Tuhan dari muka bumi, maka saat itu pemerintahan dunia diambil alih oleh si pendurhaka, yaitu antikris. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kita harus peka sekarang ini. Jangan hidup sekedar hidup. Kita harus mengerti kita ini hidup di zaman apa. Apa yang harus kita lakukan. Untuk apa kita hidup sekarang. Untuk siapa kita hidup dan bagaimana kita harus hidup. Itu harus menjadi agenda penting kita untuk kita renungkan baik-baik. Ada 3 tanda zaman now yang harus kita pahami saudara. Yang pertama, bahwa sekarang ini kita sedang dihadapkan pada satu masa peperangan. Peperangan yang paling mengerikan, yang paling dahsyat bukan peperangan antar bangsa lagi. Tapi yang namanya peperangan rohani, itu yang paling bahaya saudara. Peperangan rohani, peperangan roh antara roh Allah dengan antikris saudara. Dan antikris firman Tuhan katakan, sesungguhnya roh-roh antikris itu sudah ada di tengah-tengah kita. Dan ada di dalam gereja. Ada di dalam setiap kita. Kalau kita enggak waspada, enggak jaga-jaga saudara. Karena itu kita harus memahami bahwa sebagai orang Kristen yang hidup di penghujung zaman akhir ini, kita sedang dihadapkan kepada berbagai macam tekanan, tantangan, dan peperangan melawan roh-roh antikris. Ini enggak gampang saudara. Kita enggak mungkin bisa tahan apalagi menang melawan roh-roh antikris kalau kita sendiri tidak diperlengkapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dan saya harus beritahu juga saudara, pengurapan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang terbesar terakhir di zaman now itu bukan lagi untuk sekedar kita mengalami mujizat-mujizat. Yang yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar dan sebagainya. Bukan itu lagi saudara, itu udah lewat zamannya. Pencurahan Roh Kudus yang terbesar terakhir hari-hari ini adalah untuk membawa kita, saudara dan saya, serta seisi rumah kita mengalami urapan transformasi hidup sepenuhnya bagi Kristus. Karena tanpa urapan transformasi ini, saudara dan saya nggak mungkin bisa menjadi anak-anak Allah yang semakin serupa dengan Kristus dan didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Kalau 1:8, nggak mungkin. Jadi jangan kita memberhalakan agama, jangan memberhalakan gereja, tapi saudara harus mengerti apa yang harus menjadi pusat perhatian kita, pusat penyembahan kita, yang harus menjadi pusat hidup kita sekarang adalah Kristus itu sendiri. Periksa diri kita, sungguhkah Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Kristus atau enggak? Karena kalau kita enggak di dalam Kristus, kita enggak bisa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Amin. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, tanda zaman yang kedua, tanda penghujung zaman akhir yang kedua yang kita harus pahamin. Ini mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, nanti saudara boleh bacalah itu dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9. Ya, itu semua tanda-tanda manusia zaman akhir ini itu semua sudah digenapin saudara. Ya. Nah, tapi di sini saya ingatkan di dalam 2 Timotius 3 kalimat pertama dikatakan ini mengenai masa-masa sukar saudara. Sekarang ini kita sedang dalam masa-masa sukar, hari-hari yang semakin jahat. Sukar untuk apa? Bukan sukar secara ekonomi saudara. Tapi yang paling mengerikan itu ketika kita sukar menjadi orang benarnya Tuhan. Sukar untuk kita bisa menjadi orang Kristen sejati yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Sukar untuk kita bisa melakukan ibadah yang sejati dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Sukar untuk kita bisa membedakan mana yang baik daripada yang jahat dan mana yang benar dari yang fasik. Padahal agenda Tuhan hari-hari ini saudara, Maleakhi 3 ayat yang ke-7 dan 8 katakan, Tuhan sedang membedakan orang benar dari orang fasik.
orang yang beribadah kepada Allahnya dan mana orang tidak beribadah kepada Allahnya. Sebab itu kita perlu menyadari, ya, kita harus memastikan kita ini orang benarnya Tuhan. Gak ada yang lebih penting daripada itu, saudara. Kalau kita benar-benar memahami ini, saudara, maka kita percaya bahwa kita gak akan lagi hidup sekedar hidup. Apalagi kita hidup tanpa memahami apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Salah satu pesan Tuhan yang sangat penting yang saya ingin sampaikan kepada seluruh umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun juga, saudara. Kalau kita gagal melakukan kehendak Bapa zaman ini, kita nggak mungkin bisa menjadi seperti Daud yang berkenan di hati Tuhan. Kita tahu semua, Daud ini orang yang juga seperti saudara dan saya, nggak luput dari jatuh dosa, jatuh bangun dalam dosa, saudara. Kita masih punya kekurangan dan sebagainya. Tetapi kenapa Daud dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan? Bahkan dari Daud lahir keturunan Yesus dan sebagainya. Di sini kita mengerti, Kisah Rasul 13 katakan, Daud berkenan di hati Allah karena dia melakukan kehendak Bapa di zamannya. Nah, apa kehendak Bapa di zaman Daud dengan zaman kita sekarang di penghujung zaman Roh Kudus, itu beda, saudara. Alkitab membagi 3 zaman, zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Kehendak Bapa tiap zaman ini beda-beda. Nah, kita harus mengerti, kita nggak bisa hidup hanya sekedar melakukan kehendak Bapa di zamannya Abraham, sementara zaman sekarang ini kita lupakan dan kita tidak lakukan itu. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, Tuhan Yesus katakan Matius 7, kita tidak mungkin masuk kerajaan surga. Jadi dengan kata lain, kita harus mengerti kehendak Bapa yang terutama terpenting di zaman sekarang ini kita hidup adalah kembali kepada rancangan Allah yang semula. Yaitu menjadi anak-anak Allah yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Itu yang harus menjadi kesepakatan kita sekarang. Ini kehendak Bapa secara umum untuk anak-anaknya yang dikasihinya. Memang ada kehendak Bapa yang secara spesifik untuk masing-masing anaknya. Sesuai dengan rancangan Allah sendiri. Nah, tetapi kegagalan kita melakukan kehendak Bapa zaman ini tadi, saudara, ini akan membuat kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Kita kehilangan segalanya. Dan saya mau ingatkan, kalau kita sebagai suami-suami, sebagai imam, yang sudah diberikan tanggung jawab oleh Bapa untuk kita menyelamatkan seisi rumah kita, kita gagal, maka yang akan menanggung akibatnya semua bukan cuma kita, tetapi juga orang-orang seisi rumah kita. Kasihan mereka, saudara. Makanya pergunakan waktu yang ada, saudara, ya, untuk kita benar-benar berjuang hari-hari ini mengerti kehendak Tuhan ini. Lakukan itu, saudara. Nggak ada yang lebih penting daripada itu. Saudara boleh beribadah tiap hari Minggu, mungkin juga tiap hari. Saudara boleh melakukan berbagai macam aktivitas, pelayanan atas nama pelayanan dan sebagainya. Saudara juga boleh melakukan ini, itu dan sebagainya, berbagai macam ritual. Tetapi sekali lagi saya katakan itu tidak menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan kita adalah hanya karena kasih karunia oleh iman. Amin. Hanya 2 hal yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan hari ini maupun di kekekalan nanti, yaitu keberadaan hati dan iman kita. Hanya itu, saudara. Makanya kejar sekarang supaya kita punya hati yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan iman kita benar-benar iman yang menyelamatkan. Bukan iman sekedar percaya. Sayangnya hari-hari ini banyak orang yang tanpa sadar tidak bisa membedakan antara percaya dengan iman. Orang yang beriman sudah pasti dia percaya, tetapi orang percaya belum tentu beriman. Yakobus 2:9 katakan, kalau engkau hanya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atau dia adalah anak Allah, dia adalah Tuhan kebangkitan, setan-setan pun percaya. Bahkan mereka gemetar. Jadi kalau standar kita hanya sekedar percaya saja, gak cukup, saudara. Kita harus punya iman
Iman bukan sembarang percaya, bukan sekedar iman, tetapi iman di dalam Kristus. Itu yang iman yang menyelamatkan, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, saya mau mengingatkan tanda zaman yang ketiga sekarang ini, bahwa tatanan dunia baru sekarang ini sedang berjuang keras dengan berbagai macam siasat, cara, dengan segala macam keunggulan teknologi mereka. Mereka berjuang keras untuk menghancurkan generasi-generasi dan berusaha untuk menghancurkan gereja Tuhan yang benar-benar masih berjuang konsisten untuk mempertahankan, menjalankan hidup kekristenan yang sejati. Berbagai macam pengaruh, banyak orang sekarang ini, terutama generasi-generasi last generation kita, saudara. Last generation kita, makanya saya sebut itu sebagai the lost generation. Kenapa? Karena mereka kalau tidak diselamatkan sekarang, maka mereka akan menjadi generasi yang terhilang. Mereka sekarang ini ada dalam satu jebakan roh ilah zaman ini. Mereka tidak sadar bahwa mereka sekarang ada dalam satu kendali sekularisme, humanisme, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, kemudian juga perkembangan sosial media, serta pengajaran pemahaman gerakan zaman baru, New Age Movement, yang sekarang sedang merajalela di mana-mana. Dan bahkan kegerakan metaverse yang sekarang sudah terjadi, termasuk terjadi di Jakarta, saudara. Ada gereja-gereja sudah menerapkan ibadah secara metaverse. Mengerikan sekali. Makanya ketika kita merenungkan sebetulnya apa yang terjadi ketika Tuhan izinkan pandemi 3 tahun terakhir, saudara. Apakah itu kebetulan? No. Sejatinya itulah cara Tuhan beracara dan berbicara kepada saudara dan saya. Mengingatkan kita untuk kembali kepada konsep jemaat mula-mula. Seperti yang dilakukan oleh Full Gospel. Bukan lagi kita hanya sekedar menjalankan ritual-ritual keagamaan di dalam gedung gereja, saudara. Ini waktunya Tuhan. Supaya kita sadar, kita harus kembali kepada rancangan Allah yang semula, kembali kepada kasih yang semula. Makanya melalui pandemi ini sebetulnya Tuhan berperkara. Tuhan sedang memisahkan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena waktu kita sangat terbatas, maka ada 3 hal yang saya ingin bagikan. Tapi sebelum itu saya mau ingatkan begini. Sekali lagi saya izin saudara mengingatkan, kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai hari ini, kita masih diperlengkapi dengan kesadaran, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, maka ada maksud dan tujuan Tuhan yang gak boleh kita abaikan. Tolong ini saudara pahami dengan bijaksana, lakukan dengan terbaik, saudara. Sejak pertengahan September kemarin, kita ada dalam menurut penanggalan Ibrani, itu kita masuk ke dalam namanya musim P Dalet, saudara. P itu mulut Allah, artinya apa? Roma 9:28. Apa yang difirmankan Tuhan sempurna dan segera harus digenapi. Dalet artinya itu adalah momentum atau waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, di mana saudara dan saya akan dibawa Tuhan mengalami Wahyu 3 ayat ke-7 dan 8. Ketika Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup. Dalet. Ya, makanya dengan kata lain, kita sekarang ini kan ada dalam satu dekade. Kalau tadi Pak David cerita mengenai apa tuh yang Tuhan ingatkan 12-12 dan sebagainya ya. Nah, saya juga sudah diingatkan Tuhan. Kita sekarang ada di dalam satu dekade yang boleh dibilang ini merupakan dekade terakhir. Tapi sekali lagi, quote unquote saudara, karena hari dan saatnya kita tidak pernah tahu. Tapi jadikanlah setiap hari itu sebagai kesempatan terakhir. Amin. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Makanya kita diingatkan sekarang. Kita sekarang ada dalam satu dekade penentuan ilahi.
Di mana Tuhan sedang memisahkan orang benar dari orang fasik. Di mana Tuhan sedang membawa kita untuk bisa mengalami namanya divine breakthrough. Terobosan ilahi. Kita nggak bisa lagi step by step atau selangkah demi selangkah, alon-alon asal kelakon. Nggak bisa lagi hidup sekedar hidup, percaya sekedar percaya, Kristen sekedar Kristen. Tapi kita harus pergunakan kesempatan yang ada saat ini untuk kita bisa mengalami yang namanya divine breakthrough, karena kita sekarang ada dalam masa percepatan ilahi, divine acceleration. Saudara-saudara pernah nggak ingat hari-hari ini waktu begitu cepat saudara berlalu. Itu bukan satu kebetulan dan itu bukan karena waktu sepertinya kita sibuk, bukan saudara. Tetapi memang kenyataan seperti itu. Bahkan ilmuwan seluruh dunia sekarang juga lagi menyelidiki kenapa kok waktu semakin pendek. Padahal bukan waktu semakin pendek, tapi kita sekarang ada di bawah Tuhan masuk dalam percepatan ilahi. Karena Tuhan tidak akan menangguhkan kedatangannya, bahkan Tuhan sedang mempercepat kedatangannya. Amin. Makanya kita siap tidak siap harus pergunakan momentum ini saudara. Untuk bisa mengalami janji Tuhan, kita nggak bisa lagi hidup sekedar hidup, percaya sekedar percaya, Kristen sekedar Kristen. Tapi kita harus benar-benar mengalaminya namanya terobosan ilahi. Dan waktunya itu adalah sekarang. Kenapa? Karena sekarang adalah tahun Dalet. Dalet itu adalah saat-saat di mana kita di bawah Tuhan mengalami terobosan-terobosan ilahi. Sehingga Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup menjadi pintu-pintu yang terbuka. Kalau Tuhan yang buka tidak yang bisa tutup, kalau Tuhan yang tutup nggak bisa ada yang buka. Inilah waktu bukan hanya sekedar kita mengalami mujizat saudara. Tetapi kita akan mengalami yang namanya divine breakthrough. Apa yang tidak mungkin bagi manusia tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi jangan pernah kita merendahkan firman Tuhan. Jangan pernah mengatakan, alah apa sih artinya aku ini. Aku udah tua, aku udah gak bisa apa-apa, aku udah bukan siapa-siapa, aku gak punya apa-apa. Stop. Berhenti perkatakan seperti sia-sia itu saudara. Karena iman ada di mulut dan di hati. Katakan, aku siap Tuhan mengalami breakthrough. Aku siap Tuhan di bawah Tuhan masuk ke dimensi yang baru dalam hidup kekristenan kita. Hidup kekristenan yang baru saudara, dimensi yang baru, dimensi terakhir. Itu bukan lagi menjadikan kita sebagai orang yang sekedar percaya. Atau sekedar orang yang beragama Kristen. Tapi kita hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita berjalan dari mujizat ke mujizatnya Tuhan. Bukan lagi hanya sekedar kejar-kejar mujizat. Bukan lagi sekedar kejar-kejar berkat. Bukan lagi sekedar kejar-kejar ketenaran dan sebagainya. Itu udah bukan zamannya saudara. Kita sekarang dalam hari-hari penentuan ilahi. Pergunakan kesempatan yang ada. Kita harus berjuang, berusaha untuk bisa masuk ke dimensi yang baru dalam hidup kekristenan kita sekarang ini. Dan salah satu kunci untuk bisa mengalami dimensi baru dalam hidup kekristenan yang benar adalah kita tidak lagi menjadikan Yesus hanya sekedar Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi saya ulang saudara, kita tidak cukup hanya sekedar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi Yesus adalah hanya sekedar Tuhan juru jawab doa-doa kita. Tuhan hanya sekedar penyembuh kita. Tidak. Tapi kita harus kembali kepada kisah para rasul 2. Bahwa Yesus yang disalibkan 2000 tahun yang lalu sesungguhnya adalah Tuhan dan Kristus. Amin. Masalahnya sekarang, sudahkah benar Yesus adalah Tuhan dan Kristus dalam hidup kita sekarang? Kalau Kristus menjadi pusat hidup kita, sejatinya hidup kita bukan kita lagi. Karena kita sudah disalibkan dengan Kristus. Dan milik kita bukan milik kita lagi, milik Kristus. Kita hidup bagi Kristus, mati bagi Kristus. Kalau Kristus menjadi pusat hidup kita, maka sejatinya yang berdaulat atas hidup kita dan keberadaan kita dan seisi rumah kita
bukan siapa-siapa lagi selain Kristus. Kristus firman Tuhan katakan adalah jaminan dari segala pengenapan janji Allah. Sayangnya saudara, 85% orang-orang Kristen zaman now di seluruh dunia itu justru hidup tanpa Kristus. Walaupun selalu doanya Yesus Tuhan Kristus, Yesus Kristus Tuhanku. Tapi sejatinya di hadapan Tuhan mereka tidak memiliki Kristus dan Kristus tidak dalam mereka. Itu juga salah satu yang menjadi keprihatinan seorang Billy Graham sebelum dia meninggal dunia, saudara. Kekristenan tanpa Kristus itu I am nothing. Christian, Christ-nya dicoret, tinggal I-A-N. I'm, and I am nothing. Kita bukan siapa-siapa. Dan kita tidak bisa apa-apa. Makanya mari pergunakan sisa waktu yang ada untuk kita benar-benar bisa nangkap peluang ini, saudara. Kembali kepada hidup kekristenan yang sejati. Nah, ada 3 hal yang perlu kita lakukan atau alami. Pertama, kita harus mengalami yang namanya divine changes atau perubahan ilahi, saudara. Yang kedua, kita harus mengalami yang namanya divine shifting, yaitu pergeseran ilahi. Kita nggak bisa lagi hanya sekedar jadi orang percaya. Karena kita harus bergeser posisi kita sekarang ada menjadi anak-anak Allah. Yang hidup sebagai keturunan Abraham yang benar, yang punya hak waris kerajaan Allah, yang layak berseru ya Aba ya Bapa. Amin. Jadi kita nggak bisa lagi hidup serupa dengan dunia ini. Kita ini anak-anak Allah, utusan-utusan kerajaan Allah. Dan yang ketiga, ini adalah puncaknya, saudara. Kita bisa mengalami yang namanya divine breakthrough. Tanpa divine breakthrough, kita nggak mungkin bisa masuk dimensi yang baru dalam hidup kekristenan kita. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, saudara? Saya mohon izin untuk menjelaskan 5 ini secara cepat, saudara, karena waktu kita sangat terbatas. Ya. Yang pertama, reflecting. Periksa diri kita kembali. Periksa diri kita dengan seksama. Sadar kita ini bukan lagi hanya sekedar hidup. Sadari dulu itu, saudara. Yang kedua, kita harus percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin, dan Tuhan gak mungkin gagal menggenapi firman-Nya. Tuhan tidak mungkin lupa dengan janjinya. Karena itu tidak ada pilihan lain. Kita harus pastikan saudara saya dan seisi rumah kita semua benar-benar menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Kristus dalam hidup kita setiap hari sekarang ini. Amin. Yang ketiga, periksa diri kita dengan seksama. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sekarang? Tuhan buat kami mengerti. Ingatkan kami Tuhan. Segala kelemahan, kekurangan, ketidakperkenanan, segala keberdosaan kami. Bahkan segala apa yang membuat kami jauh daripadamu Tuhan. Buat kita minta sama Tuhan, berikan aku hikmat untuk mengerti ini. Yang ketiga, yang keempat, saudara. Kita kalau udah sadar, percaya, kita udah periksa diri, kita tahu kesalahan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita, bahkan segala keberdosaan kita, maka bertobatlah dan berbalik. Jangan keraskan hati. Jangan cari pembenaran. Apalagi membela diri di hadapan Tuhan. Jangan, saudara. Ya. Nah, makanya lakukan ratapan 3:40 dan 2 Tawarikh 7 ayat 14-15. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita sudah refleksi diri, refokus. Fokus kembali, saudara. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan segala apapun yang kita inginkan, harapkan, dambakan. Kita mengejar apa yang dikejar seperti orang-orang tidak mengenal Tuhan selama ini. Nah, saatnya kita refokus. Coba kita periksa kembali fokus hidup kita masing-masing. Apakah kita masih cari Tuhan enggak? Apa kita masih fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan enggak?
Yang kedua, penting untuk kita lakukan Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Minta. Kalau kita nggak minta, kita nggak dapat, saudara. Makanya kalau doa sekarang, apalagi kita sebagai pria-pria di usia seperti begini, saudara, kita berdoa bukan lagi minta diberkati, saudara. Tapi kita minta kepada Bapa di surga, Lukas 11 ayat 13. Minta supaya roh Tuhan tinggal dalam hidup kita, memenuhi hati kita, memimpin kita, memperlengkapi kita dengan segala hikmat dan pengertian, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna dan hidup kita layak menghasilkan buah pekerjaan baik. Amin. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Jadi bukan lagi fokus kepada hal-hal rutinitas atau orang apa yang terjadi di sekitar kita, saudara. Bukan fokus lagi kepada masalah-masalah yang ada dalam hidup kita sekarang. Ada yang jauh lebih penting untuk kita perhatikan. Nah, yang ketiga, saudara. Kita harus memastikan yang tadi dua hal. Pertama yang saya udah ingatkan. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kekristenan sekarang ini selain kita harus benar-benar memastikan hati dan iman kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Hati dan iman kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Karena hati, nanti Roma 2 ayat 16 katakan, hari saat dan saatnya kita akan dihakimi oleh Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita berdasarkan Injil Kristus. Bukan Injil sekedar Injil, tetapi spesifik di situ dikatakan, Injil yang kuajarkan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Artinya kita harus fokus kembali kepada ajaran Kristus. 2 Yohanes 1 ayat 9 katakan, kalau kita tidak tinggal dalam ajaran Kristus dan berpusat kepada Injil Kristus, sesungguhnya kita tidak memiliki bapa dan anak. Jadi periksa kembali diri kita. Kita setting kembali, kita nata kembali ya. Pastikan hati dan iman kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, menata kembali hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kekristenan sejatinya bukannya sekedar kita menjalankan ritual-ritual keagamaan. Tetapi kekristenan bicara mengenai kualitas hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sebagai seorang anak dengan Bapa di surga. Amin. Ini yang gak boleh sampai hilang. Kalau saudara punya hubungan pribadi yang benar di hadapan Tuhan sebagai seorang anak kepada Bapa, pasti saudara punya waktu dan tempat khusus untuk ketemu sama Bapa di surga. Setiap hari, setiap saat. Amin. Ada prime time-nya, saudara. Biasanya kalau kita orang-orang yang udah seumur kita begini, saudara, kita pasti dibangunin Tuhan antara jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Itu adalah prime time-nya Tuhan untuk kita bicara dengan Bapa di surga dan kita mendengar suara Dia. Amin. Nah, yang ketiga, saudara, di dalam resetting ini kita perlu melakukan yang namanya memberi diri dipulihkan segala sesuatunya, terutama hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan pasangan hidup kita, dan juga seisi rumah kita. Ini dulu dipulihkan, saudara. Kemudian setelah dipulihkan hubungan kita dengan seisi rumah kita, hubungan kita dengan sesama kita, barulah kita bisa memberi diri kita dibaharui, saudara. Apa yang dibaharui? Roh dan jiwa kita, roh dan pikiran kita dibaharui terus menerus dari sehari ke sehari. Efesus 4 ayat 23. Kalau enggak, kita enggak mungkin bisa mengalami transformasi hati, saudara. Nah, setelah kita dipulihkan segala sesuatunya, kita dibaharui roh dan pikirannya, baru kita bisa mengalami transformasi hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Transformasi hidup sepenuhnya dalam Kristus itu harus dimulai dari hati kita yang paling dalam. Dan saya percaya full gospel justru dipakai Tuhan untuk ini sekarang, saudara. Makanya nanti banyak kaum pria yang bisa dimenangkan. Bukan hanya sekedar diinjilin supaya dia selamat, tetapi untuk mengalami transformasi ini, saudara. Amin. Ketika kita mengalami transformasi hidup sepenuhnya bagi Kristus, maka yang pertama kita alami adalah kita akan mengalami yang Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 katakan. Kita akan diberikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Tinggal di dalam kita, memimpin kita sampai garis akhir hidup kita selesai dengan finishing well.
Amin. Kalau kita nggak mengalami ini, nggak mungkin saudara. Sekali lagi, nggak mungkin kita bisa mengalami terobosan ilahi, nggak mungkin kita bisa mengalami lompatan ilahi, nggak mungkin kita bisa mengalami promosi ilahi, apalagi kita bisa mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Kita sekarang ada di penghujung akhir tahun 2023 saudara. Ini waktu yang tepat untuk kita pergunakan melakukan resolusi saudara. Resolusi di hadapan Tuhan. Kita minta hati yang baru, roh yang baru. Amin. Supaya Tuhan berikan kepada kita hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita hidup baru bagi Kristus sepenuhnya dan kita siap dipakai Tuhan untuk bisa menggenapi janjinya. Nah, jadi sekarang ini adalah waktunya untuk kita restarting saudara. Ya. Jadi kalau handphone udah mulai error selama ini saudara, ya, untuk kita bisa pakai kembali secara maksimal, maka handphone itu harus dimatikan dulu, shutdown dulu, baru kemudian di restarting, saudara. Nyalain lagi. Ya. Nah, ketika di restarting, apa yang harus kita lakukan? Kita harus sadar, jangan pernah tunda-tunda. Kalau Tuhan melalui rohnya sudah mengingatkan pada saudara untuk lakukan ini, itu, dan sebagainya, lakukan. Jangan tunda-tunda. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Pergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana menurut kehendak Allah. Yang kedua, saudara, kita harus menata kembali cara hidup kita. Apakah sudah sesuai dengan jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang benar atau belum? Tolong ini kita telaah kembali. Periksa diri kita. Makanya sekarang ini yang paling penting. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan. Saudara harus minta sama Tuhan. Seorang penolong. Untuk kita bisa diingatkan kembali. Ini loh yang harus diberesin. Ya, ini loh yang harus kita lakukan. Ini loh yang harus kita kejar. Nah, kita butuh nasihat-nasihat Roh Kudus seperti itu. Yang kedua, menata kembali cara hidup kita sebagai anak Allah yang benar. Yang ketiga, kita harus move on. Kita harus meninggalkan masa lalu kita. Kita nggak bisa terus-terusan hidup membanding-bandingkan dengan masa lalu kita yang mungkin penuh dengan kejayaan atau sebaliknya juga penuh dengan keterpurukan. Stop. Kita hidup hari ini untuk ke depan. Jangan lihat lagi ke belakang, saudara. Yang ke belakang itu sudah berlalu, biarlah itu berlalu. Itu menjadi pembelajaran, peringatan untuk kita semua untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Tapi kita harus move on. Tinggalkan masa lalu. Berhenti menyalahkan masa lalu. Berhenti membanding-bandingkan hari ini dengan masa lalu. Berhenti untuk membanggakan masa lalu. Berhenti untuk memberhalakan masa lalu. Supaya kita bisa bangkit. Amin. Supaya kita bisa move on dan moving forward. Yang terakhir saudara. Setelah kita restarting, kita harus benar-benar revive and ready. Jangan biarkan roh kita tertidur. Kita harus bangkitkan kembali roh yang menyala-nyala. Amin. Inilah kegerakan full gospel hari-hari ini. Saya percaya Tuhan akan taruhkan api yang luar biasa atas pelayanan ini. Karena melalui full gospel ini akan banyak sekali kaum pria yang dimenangkan bagi Tuhan. Dan diperlengkapi Tuhan dengan roh yang baru. Api yang baru. Amin. Dan kekuatan kuasa yang baru. Sehingga kita tidak lagi hidup sama. Kita bisa dipakai Tuhan untuk memasuki musim kehidupan yang baru. Dan hidup kita berubah sepenuhnya. Berubah 180 derajat. Menjadi berkat. Sesuai dengan rancangan Allah yang semula. Ketika saudara dan saya diutus Tuhan lahir ke dunia ini sebagai anak-anak Allah. Tuhan gak pernah janji untuk kita selalu diberkati. Tapi Tuhan janji dalam Kejadian, di kitab Kejadian, aku akan menjadikan engkau berkat. Amin. Berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, berkat bagi semua bangsa. Amin. Inilah full gospel yang dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya, kita berikan kemuliaan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita responi firman Tuhan.
untuk kita berdoa bersama-sama dan kita juga akan diperlengkapi dengan segala hikmat yang baru, roh yang baru, dan kuasa yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan. Walaupun waktu kami sangat terbatas, pemahaman kami sangat terbatas, tetapi kami percaya kuasa firman-Mu tidak terbatas. Roh-Mu yang tidak terbatas di dalam kami akan memampukan kami untuk mengerti kebenaran ini. Dan memberikan kami kekuatan, kuasa dan keberanian untuk kami bisa melakukan firman-Mu ini Tuhan. Beracaralah dan berbicaralah lebih lagi Tuhan dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi saat ini Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati kami saat ini. Engkau tahu pergumulan pengharapan setiap kami. Engkau tahu segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan kami Tuhan. Tetapi kami percaya saat ini, hari ini, ketika kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu, kami membuka hati kami Tuhan. Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau memulihkan kami. Bahkan Tuhan membaharui roh dan jiwa kami saat ini. Bahkan Tuhan mengutus roh-Mu yang hidup di tengah-tengah kami saat ini. Mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Melepaskan urapan dan kuat kuasa yang baru. Urapan kuasa transformasi hidup sepenuhnya yang bagi Kristus. Kami percaya Tuhan. Karena hari-hari yang sedang berakhir ini. Tuhan mau supaya kami semua dan seisi rumah kami dipakai Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan saat ini. Biarlah roh-Mu yang hidup saat ini. Yang Kau tulis, yang Kau berikan dalam hidup setiap kami saat ini Tuhan. Roh-Mu yang menuntun kami untuk kita hidup, untuk kami bisa hidup sebagai orang benar-Mu Tuhan. Di penghujung zaman akhir ini. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami ya Tuhan. Tunjukkanlah itu semua kepada kami. Bawalah setiap kami Tuhan berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarkan kami. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang kami nanti-nantikan sepanjang hari. Kami percaya Engkau juga Tuhan yang membimbing setiap kami yang rendah hati. Yang mau hidup taat dan setia kepada firman-Mu. Melakukan kehendak-Mu Tuhan di zaman ini. Ajarkan kami Tuhan jalan-jalan-Mu. Tuntun kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mari saudara dikasih Tuhan, buka mata hati dan pikiran pendengaran nikahani kita. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus saat ini mengurapi-Mu. Pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah pengurapan dan kuat kuasa yang baru. Dan Roh Tuhan menguasai hidup-Mu. Tinggal dalam hati-Mu saat ini. Memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Memberikan kepadamu spirit yang baru. Roh yang baru. Dan jiwa yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, terima hati yang baru. Dan pikiran yang baru. Roh yang baru, yang menyala-nyala. Semangat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya diberkati katakan, amin.